Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hampir 5 bulan, akhirnya episode keempat perjalanan umroh ini bisa kembali tayang. Di episode kali ini, kita akan menyusuri jejak sejarah di Jabal Uhud, mengunjungi Masjid Quba, serta melihat sisi modern kota Madinah melalui area bawah tanah Masjid Nabawi. Yuk kita mulai perjalanan penuh hikmah ini. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Setelah Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka Rasulullah yang naik ya. Di belakang saya inilah Jabal Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Panjangnya membentang sekitar 7 km dan menjadi salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Jabal Uhud bukan sekedar gunung, tempat ini menjadi saksi perjuangan, pengorbanan dan ujian keimanan kaum muslimin dalam perang Uhud. Di kaki gunung inilah gugur sekitar 70 sahabat Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman sekaligus salah satu pejuang paling pemberani dalam Islam. Di hadapan kita inilah komplek makam para syuhada Uhud, tempat bersemayam para pejuang Islam yang mengorbankan jiwa dan raganya dalam perang Uhud demi mempertaruhkan agama Allah. Sekitar 70 sahabat dimakamkan di tempat ini, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penghulu para syuhada. Rasulullah sendiri sangat mencintai mereka dan mendoakan para syuhada Uhud. Perjalanan kini berlanjut menuju Bukit Ain atau yang dikenal sebagai Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Disinilah Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah untuk menjaga bagian belakang pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Beliau berpesan dengan sangat tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Namun ketika kemenangan tampak sudah di depan mata, sebagian pemanah turun dari bukit karena mengira peperangan telah usai. Celah itu kemudian dimanfaatkan pasukan Quraisy untuk menyerang dari belakang hingga keadaan berbalik. Dari bukit sederhana ini, sejarah mengajarkan satu pelajaran yang tak lekang oleh waktu, bahwa kemenangan sejati bukan hanya lahir dari kekuatan dan strategi, tapi dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga setiap langkah kita di tempat ini menjadi pengingat untuk selalu istiqomah dalam setiap keadaan. Kini kami berangkat menuju Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, tempat yang penuh keberkahan, sekaligus menjadi saksi awal kokohnya peradaban Islam di kota Madinah. Dan inilah pelataran Masjid Quba. Alhamdulillah, sekarang kita di Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun oleh Rasulullah di tanah Madinah. Ini sekarang kita habis melakukan sholat
sunnah dan sholat sunnah lainnya, sholat hajat. Semoga apa yang kita doakan di sini merupakan tempat di mana doa diijabah, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah, dalam limpahan keberkahan, hati yang bersih, perasaan yang cukup, diliputi rasa qanaah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, orang yang zalim. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk tetap istiqomah. Jika kita sudah berubah perlahan, jika kita tidak bisa mengubah, jika kita berubah perlahan untuk diri kita sendiri. Dan kita tetap mendoakan untuk semua agar kebaikan menyertai, keberkahan menyertai, kesehatan dan limpahan rezeki juga menyertai. Rezeki yang baik, halal dan thayyib. Dan kita semua berharap tetap sehat ya. Yuk kita lihat ya di Masjid Quba ada apa aja. Masjid Quba, sebuah masjid yang memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah pada tahun pertama hijrah. Sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah singgah di daerah Quba selama beberapa hari dan bersama para sahabat membangun masjid yang berdiri di atas landasan takwa. Keutamaan Masjid Quba juga disebutkan dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW senantiasa menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Bahkan beliau bersabda bahwa siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti 1 kali umroh. Hingga hari ini Masjid Quba terus menjadi salah satu tujuan utama para jemaah dari seluruh dunia. Bukan hanya karena kemegahan bangunannya, tetapi juga karena nilai sejarah, keteladanan, dan keberkahan yang diwariskan Rasulullah SAW. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan di tempat ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kembali membawa kami ke Masjid Nabawi. Namun kali ini bukan menuju pelatarannya, melainkan menyusuri area bawah tanahnya. Sebuah ruang yang dirancang modern sebagai jalur kendaraan dan parkir demi melayani jutaan tamu Allah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Teman-teman, jadi inilah kondisi di bawah pelataran Masjid Nabawi ya. Jadi di bawahnya itu ada seperti kipas. Ini mungkin pendingin ya, kalau aku nggak salah. Ini ada sound system juga dari bawahnya. Nah, ini salah satu terminal, salah satu area parkir di bawah pelataran Masjid Nabawi. Dan ini merupakan di atas persis ini pelataran Masjid Nabawi. Ini kita cek dulu ke atas. Oke. Jadi di bawahnya Masjid Nabawi, di bawahnya pelataran masjid ini parkiran. Di setiap itu ada, di bawah toilet ada kayak bagian-bagian parkiran. Dan di sini juga exit haram. Ya, di sini kita lihat ini di bawah masjid, di bawah masjidnya itu ini tahu ini jalanan di parkiran itu jalanan. Ini di bawah masjid nih.
di bawah pelataran masjid. Nah, balik lagi ya besok. Jadi di atasnya ini adalah pelataran Masjid Nabawi. Ini toilet. Terus dua lantai di bawah. Misalkan ini toilet wanita. Ini wanita. Dan kita ada di pelataran Masjid Nabawi. Nah ya ini kalau kota gue. Jadi di bawahnya itu jalanan dan parkiran. Wes. Jalanan dan parkiran. Nah ini itu pintu ini di bawahnya itu parkiran tuh. Pelataran Masjid Nabawi. Kita tunggu ada di mana nih? Lagi ke toilet dulu. Jadi ini waktu asar teman-teman ya. Ini hari ketiga di Nabawi. Dan mungkin besok udah pasti besok juga untuk melaksanakan ibadah umroh.